Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ardinul Hakim dari kelas 8 dari SMP Negeri 1 Karangjambu. Di sini saya akan meresensikan buku yang berjudul Babat Once karya Rahayu Puji Utami SS yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dengan jumlah halaman 78 halaman. Buku Babat Once merupakan karya sastra yang menceritakan sejarah dan budaya masyarakat Once. Buku ini bermanfaat bagi pembaca yang ingin memahami sejarah daerah. Buku ini menceritakan seorang pengembara bernama Ki Tepus Rumput yang menelusuri sebuah ayam yang berkokok hingga sampai di padepokan Ki Once Bukut. Ia disuruh untuk bertapa hingga bangun dari tapanya karena ada seseorang yang menyuruhnya untuk mencari cincin Socaludira milik Sultan Bajang. Ia berhasil menemukannya. Ia dihadiahkan selir raja dan juga sebidang tanah. Dia diangkat menjadi adipati dengan gelar Ki Ageng Orek-Orek. Selir tersebut melahirkan seorang anak bernama Raden Hanyokrokusumo. Saat besar, ia dibawa ke hadapan ayah aslinya yaitu Sultan Hadiwijaya. Ia diganti namanya menjadi Anyakrapati, kemudian menggantikan Adipati Once I menjadi Adipati Once kedua. Ia memiliki dua orang istri. Istri keduanya melahirkan bayi perempuan bernama Kuningwati. Saat dewasa, ia dinikahkan dengan Abdullah Syarif atau Raden Sayyid Kuning yang menjadi nama sebuah masjid di desa Once tersebut. Kedua istri Anyakrapati mati di tangannya sendiri. Ia menikah lagi dan melahirkan dua putra bernama Wangsantaka dan Arsantaka. Sampai suatu hari, kerajaan Pajang berduka. Ayah Anyakrapati, Sultan Hadiwijaya, telah dipanggil Yang Maha Kuasa. Terjadilah perebutan tahta kerajaan oleh kedua putra raja. Akhirnya salah satu putra raja tersingkir. Ia meminta bantuan ke kerajaan Mataram untuk merebut tahta saudaranya. Ia berhasil, tetapi ia tidak bisa memimpin. Akhirnya kerajaan Pajang dihadiahkan ke Mataram sebagai ucapan terima kasih. Sampailah datang penjajahan Belanda yang membuat pertemuan yang melahirkan hasil perjanjian Giyanti yang membagi wilayah Mataram menjadi dua, yakni Surakarta Hadiningrat dan Yogyakarta Hadiningrat. Kadipaten Once berada di bawah Surakarta Hadiningrat. Kini Kadipaten Once mulai meredup. Tetapi Wangsantaka memiliki jiwa kepemimpinan yang sama dengan ayahnya, yaitu Adipati Once II, dan mendapatkan dukungan dari beberapa tokoh Once untuk mengusir penjajahan Belanda. Pada tahun 1828 terjadi peperangan besar di Pulau Jawa yang dipimpin oleh seorang pangeran bernama Diponegoro. Keturunan Anyakrapati ikut serta dalam peperangan tersebut. Hingga masa penjajahan berakhir, keturunan Anyakrapati menjadi tokoh utama dalam cikal bakal Purbalingga. Dengan adanya buku ini, pembaca dapat mengetahui asal-usul wilayah Purbalingga. Yang menarik dari buku ini ialah ceritanya tidak membosankan dan mudah dipahami. Meskipun menarik, buku ini hanya menampilkan beberapa ilustrasi cerita berupa gambar, dan juga beberapa peristiwa tidak dicantumkan tahun pastinya. Yang dapat dipelajari dari buku Babat Once yakni mengajarkan jiwa kepemimpinan melalui teladan para tokohnya. Sebagai penutup, buku ini merupakan buku yang menarik yang bisa dibaca oleh pelajar dan juga masyarakat umum karena mengandung banyak manfaat dan juga memberikan wawasan terhadap pembaca, entah itu sejarah maupun budaya lokal yang ada. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.